Assalamualaikum, nama saya Mega Aulia. Saya dulu artis sinetron, model iklan, catwalk dan lain-lain sebagainya. Dan sekarang saya hijrah bergerak di bidang dakwah, insya Allah mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada yang nanya, proses hijrahnya seperti apa? Jadi sebenarnya kalau saya kan lulusan pesantren dulunya ya. Cuman memang cita-citanya pengen jadi artis. Nah, jadi artis tuh kesampean. Terus kepikiran nih akhirat gimana nanti. Di kuburan juga gimana kalau misalkan amalnya sedikit terus masih nggak nutup aurat gimana? Masa mau dapat siksa kubur kan gitu. Pertamanya adalah kepikiran seperti itu, makanya langsung deh udah hijrah aja, baik lagi gitu ya, baik lagi ke jalan Allah yang benar gitu, nutup aurat lagi karena dulunya sempat nutup aurat kan pesantren gitu, terus mulai nutup aurat, mulai belajar lagi taklim ke sana ke sini kemana-mana, offline online gitu. Terus pelajaran untuk pesantren juga diingat-ingat lagi, alhamdulillah gitu. Dulu bahasanya bahasa Arab, bahasa Inggris dulu waktu pesantren ngaji kan jadi rada bisa lah, rada ngerti gitu ya karena bahasa Arab, rada paham. Kemudian nyari teman-temannya, komunitasnya, cari lagi pindah karena pengen nyari ilmu agama dan pengen satu visi misinya ke akhirat, ke surga. Kemudian apalagi ya, sekolah dakwah teteh sempet ya, karena sebenarnya saya itu walaupun pesantren tapi kalau ngomong depan umum grogi, namanya demam panggung, maka saya sekolah lagi ngambil kelas pelatihan dakwah. Dari situ mulai proses pelan-pelan ngisi taklim dulu di majelis taklim teman gitu ya, di dekat rumah. Lama-lama banyak yang ngundang untuk ngisi maulid, rajaban, muharaman, terus akikahan, sunatan, banyak pokoknya ya yang membutuhkan ilmu agama, saya diundang. Dan mereka tahu kalau ngundang saya itu gratis gitu. Alhamdulillah. Nah, kemudian titik poinnya yang utama adalah kenapa balik lagi nutup aurat, karena waktu itu miladnya suami saya nih tahun 2018 apa 2017 gitu. Saya mau ngasih kado ceritanya. Suami saya sudah dapatlah dunia mah punya, tapi belum punya istri yang solihah. Istri solihah itu kan salah satunya harus nutup aurat. Jadi saya bilang, sayang kamu mau milad nih, saya kasih kadonya, saya nutup aurat aja biar kamu selamat dunia akhirat gitu. Jadi mulai saat itulah saya nutup aurat. Nah, kalau prosesnya pakai syar'i itu proses jalan dengan waktu karena awalnya masih biasa lah jilbabnya gitu ya. Kemudian hijrah yang lebih jauh laginya mendekatkan diri kepada Allah adalah syiar kan. Nah, karena itu pengen ngirim pahala juga amal jariah untuk orang tua saya dalam kubur. Dan saya juga pengen nyari amal jariah yang bisa nutupin dosa-dosa jariah saya yang dulu selama saya jadi artis gitu. Karena kata Allah, innal hasanat yudhibun sayiat, sesungguhnya perbuatan amal solih itu menutupi dosa-dosa yang telah lalu gitu. Dan hijrah pun sebenarnya sudah dimulai dari nol lagi sama Allah, diampuni gitu. Kalau dia tobatan nasuha, tobat yang sebenarnya tobat, yang dia nyesel, kenapa dulu saya berbuat maksiat, kenapa saya dulu nutup aurat, terus nyesel. Terus dia tobat, terus dia beramal solih untuk menutupi dosa-dosa yang telah lalu, insya Allah Allah terima tobatnya sehingga dimulai dari nol lagi. Jadi seperti bayi yang baru lahir. Jadi buat teman-teman semuanya yang masih ragu-ragu untuk hijrah, hijrahlah mulai dari sekarang. Jangan nunggu kapan-kapan sebelum dipakein kain kafan. Jangan nantinya keburu mati. Jadi mulai hijrahlah dari sekarang. Bismillah. Mencari ridha Allah. Mudah-mudahan kita semua selamat dunia akhirat dan bisa masuk surga. Ketemu sama Allah, ketemu sama Rasulullah SAW. Amin. Ya, karena cukup lama juga kan di depan kamera masuk TV gitu ya. Suka ada pengen masuk lagi main sinetron atau misalkan perannya apa, misalkan peran usaha aja tapi kayaknya enggak. Dan memang sudah fokus total di jalan dakwah aja. Jadi walaupun sekarang masuk TV lagi, Allah tahu nih ya kan keinginan hambanya. Allah tahu Tete tuh pengen masuk TV lagi. Tapi Allah kasih jalannya yang lain, yaitu syiar gitu. Saya masuk TV lagi nih sekarang nih dari kemarin-kemarin yang gara-gara viral ya kan.
Tapi masuk TV-nya orang taunya kan teteh dakwah. Terus yang di shootnya juga kegiatan dakwah, selain dakwah dagang gitu ya. Tapi bukan syuting sinetron gitu, bukan yang kayak dulu lagi lah gitu. Allah Maha tahu dan Allah berikan saya obat kekangenan saya itu untuk masuk TV gitu, alhamdulillah. Dan nggak ada keinginan sekarang untuk bisa masuk TV lagi, tenar lagi, terus ya masuk sinetron itu syuting dapat duit banyak gitu dari sinetron itu, nggak kepikiran, alhamdulillah. Dan suami juga sudah melarang, nggak boleh syuting-syuting lagi. Kalau dakwah boleh gitu, karena kan. Jadi gini, kalau syuting lagi kan mohon maaf ya, kan ketemu sama yang bukan lawan jenis ya, yang bukan mahram. Terus kumpul-kumpul, terus kadang sholat lupa waktunya nggak on time, pas azan nggak langsung sholat. Nah itu takut banget gitu, karena kita jaga minta istiqomah kan, gimana caranya supaya kita bisa istiqomah azan sholat. Terus nggak ngobrol sama yang bukan lawan jenis yang nggak penting gitu, maksudnya nggak ada urusan berniaga kah atau pertanyaan tentang agama gitu ya. Kan kalau ngobrol sama Pak Ustadz tapi nanya soal agama, Pak Ustadz gimana fikihnya tentang ini kan masih boleh. Tapi kalau misalkan ngobrol yang bukan mahram terus kumpul-kumpul gitu nggak jelas, nggak, saya menghindari itu. Dan juga menghindari, kan teman zinah mata juga sama Mbak, kalau misalkan ngeliatin gitu, kalau lagi acting kan tatap-tatapan itu wah nggak bisa. Jadi menghindari itu semua, jadi saya tetap fokusnya belajar agama aja, mengejar akhiratnya aja. Alhamdulillah Allah mudahkan, karena kan awalnya memang basicnya pesantren, jadi kalau untuk menghafal ayat Al-Quran dan hadis insya Allah Allah mudahkan ya. Cuman sulitnya nggak ada kayaknya. Mungkin membagi waktu nggak juga sih. Alhamdulillah Allah mudahkan. Ya memang sudah dipilih sama Allah, dikasih jalannya di jalan dakwah, jadi serasa ringan aja gitu. Karena kalau kita bilang berat nih berat, malah nanti beneran berat gitu lah ya. Jadi jangan merasa terbebani gitu. Jadi alhamdulillah, malah bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, Engkau pilih aku di antara banyak manusia untuk bisa menjadi penerus risalah Rasulullah SAW dalam berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, itu bersyukur banget. Alhamdulillah banget gitu. Nah itu kan kemarin yang sempat viral tuh gara-gara itu. Jadi teteh tuh nangis gitu ya. Nggak nyangka bakal viral dan akan naik lagi masuk TV dan orang jadi kenal lagi gitu ya. Itu namanya sudah jalannya Allah ya, qadarullah. Itu spontan aja. Sebenarnya teteh udah nggak nonton TV, udah nggak dengerin musik, udah nggak nonton bioskop, udah nggak. Jadi bener-bener menghindari yang berbau duniawi yang melalaikan misalkan. Nah ada teman jamaah, ada yang WA gitu. Teteh sinetronnya ditayangin lagi gitu. Aku kan gak nonton TV, jadi aku lihatnya tuh di internet siaran ulang gitu kan, siaran ulang TV ini gitu. Pas lihat oh bener, ditayangin lagi, itu seksi banget kan, astagfirullahaladzim, naudzubillah. Langsung lah inisiatif bikin video aku supaya buat bukti di depan Allah bahwa saya tuh udah tobat, udah bukan kuasa saya gitu, ditayangin ulang juga. Itu mah udah oknum aja gitu manusianya yang menyebarkan aib. Itu kan aib tuh, keburukan kita tuh aib, pengen ditutup sama Allah. Nangislah, saya bilang saya nggak redo, sinetron saya yang dulu ditayangin ulang. Ya kan, karena itu menyebarkan aurat, menyebarkan dosa. Dosanya bukan cuma dosa jariah buat saya, tapi untuk orang tua saya yang sekarang sudah dalam kubur. Kepikiran, kasihan banget orang tua saya disiksa lagi gara-gara kesalahan anaknya. Maka saya bikin video, nangis-nangis, terus saya nggak nyangka dalam semalam tuh udah 3 juta penontonnya gitu ya. Terus besoknya udah langsung banyak wartawan yang minta wawancara, klarifikasi gitu, menjelaskan. Ya udah, alhamdulillah jadi punya kesempatan untuk menjelaskan juga di depan umum gitu kan. Kalau cuma medsos milik pribadi kan cuma beberapa orang yang kenal aja, yang nggak kenal tapi tahu akun kita. Tapi kalau di TV kan insya Allah dari Sabang sampai Merauke tahu gitu. Dan itu jadi bukti bahwa saya sudah menyerahkan sama Allah, sudah pasrah, bismillah tawakkaltu ala Allah, saya nggak kuasa, Allah yang maha kuasa, dan itu di luar kekuasaan saya pribadi. Jadi insya Allah mudah-mudahan Allah mengampuni dan
Mudah-mudahan nggak diulangin lagi seperti itu, ditayang-tayangin lagi ya, yang di TV, yang di YouTube, yang di medsos gitu. Jangan please. Tapi kalaupun ditayangin itu dosa yang nyebarin gitu. Sayangnya mah kata Pak Ustadz udah nggak punya dosa lagi, insya Allah karena kan udah tobat dan udah minta ditutup kan. Kecuali sayangnya diem aja, bodoh amat biarin aja gitu, misalkan tayangin lagi itu baru kita tetap dapat dosa karena kita itu namanya ta'awanu ala ismi wal udwan, padahal kata Allah ta'awanu alal birri wa taqwa, kerjasama itu dalam ketakwaan dan dalam berbuat amal solih, berbuat baik. Tapi wala ta'awanu alal ismi wal udwan, dan jangan kerjasama dalam berbuat dosa dan maksiat. Sedangkan tayangan saya yang ngumbar-ngumbar itu maksiat. Jadi kalau sayanya senang itu dosa. Tapi ketika sayanya sedih terus sayanya mohon-mohon jangan tayangin, nah itu ikhtiar usaha saya gitu. Supaya aibnya tetap ditutup. Mintanya di dunia dan akhirat jangan dibuka lagi insyaallah gitu. Ya stop lah. Kalau misalkan kata orang, ih lebay banget, nggak apa-apa lebay. Yang penting Allah tahu ikhtiar saya dan keinginan saya untuk udahlah masa lalu. Allah kan juga nggak ngeliat masa lalu loh. Allah tuh maha penerima tobat. Ya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah itu menghapus semua dosa. Jadi kalau kitanya tobat, minta ampun sama Allah, yang lalu-lalu udah ditutup. Ngapain manusia yang buka gitu. Jadi saya juga minta sama semua teman-teman, pemirsa Insat dan dimanapun, siapapun, nggak usah lihat orang itu masa lalunya. Udah Allah aja udah tutup aibnya, ngapain kita buka-buka lagi. Jadi ngeliat orang tuh sekarang dan yang akan datang. Yang penting penutupnya. Minta matinya husnul khotimah. Saya doakan semoga saya dan semua yang menyaksikan matinya husnul khotimah, masuk surga. Ya, matinya dengan lafaz la ilaha illallah. Amin. Nah, saya banyak banget cita-cita, pengen punya masjid, punya majelis taklim. Majelis taklim udah punya, majelis taklim Al-Aulia, tapi tempatnya belum ada, jadi sekarang masih di rumah. Pengennya punya tempat khusus, terus pengen punya madrasah, pengen punya yayasan tahfiz Quran tapi gratis gitu. Pengennya cita-cita semuanya akhirat tapi bekal gitu ya. Kalau kita mati kan idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salatin. Semua anak Adam itu kalau udah mati terputus amalannya. Illa min salatin, kecuali 3, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin shalih yad'ulahu, atau anak soleh mendoakan orang tua. Nah, sedekah jariyah itu tadi salah satunya, bikin masjid, yayasan, itu cita-cita saya. Jadi kalaupun saya sudah mati tapi harta yang tinggalkan fisabilillah digunakan untuk di jalan Allah, itu pahala ngalir. Ilmu manfaat juga kayak gitu, saya berdakwah tuh nyari ilmu manfaat, menyebarkan ilmu manfaat. Ketika saya sudah mati, ilmunya dikerjakan oleh yang mendengarkan, pahala ngalir untuk yang menyampaikannya saya gitu. Dan anak yang soleh mendoakan orang tua, saya belum punya anak ya kan. Mudah-mudahan Allah kasih anak kalau memang Allah izinkan. Tapi kalaupun nggak punya anak, tadi ada 2 tadi ya, tadi amalan yang dibawa matinya, sedekah jariahnya dan ilmu manfaatnya gitu.